Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam, di mana kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Hikam di Ibni Athaillah Sakandari, dan kali ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-173. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala admi sidqika fi ubudiyatika. Istishrafuka, adapun keinginanmu, ayya'lama, agar tahu, agar mengerti siapa al-khalqu makhluk, bi khususiyatika, akan keistimewaanmu. Itu dalilun, sebagai dalil atau sebagai tanda, ala adami sidqika, akan tidak adanya kejujuranmu, bi ubudiyatika, di dalam penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ketika kamu punya keinginan kuat, ya, agar supaya makhluk tahu bahwa kamu mempunyai keistimewaan, bahwa kamu mempunyai kelebihan, bahwa kamu mempunyai maziyah. Kok kamu selalu pengen atau selalu kamu perlihatkan akan keistimewaan demi keistimewaan yang kamu miliki, baik itu dalam bentuk hissiyah yang bersifat indrawi maupun yang bersifat maknawi, kelebihan dan keistimewaanmu itu. Contoh, kamu mempunyai ilmu sakti, satu misal, ya. Jadi rasanya kamu itu belum marem kalau kesaktianmu itu tidak dilihat atau tidak diketahui oleh makhluk. Atau kamu punya kelebihan berupa kealiman, kehebatan, kepinteran, dan apapun bentuknya daripada kelebihan atau keistimewaan yang kamu miliki atau sesuatu yang telah diberikan kepada Allah kepadamu. Kok kamu itu ingin agar supaya makhluk itu mengetahui akan keistimewaan kelebihanmu seperti itu, maka itu sebagai bukti atau tanda bahwa kamu tidak memiliki kejujuran di dalam pengabdianmu atau penghambaanmu kepada Allah. Karena apa sih? Karena yang namanya istimewa itu bukan sesuatu yang ingin dipertontonkan. Kelebihan yang kamu miliki itu sesungguhnya merupakan pemberian dan peparing Allah, sehingga nggak perlu dipamer-pamerkan, apalagi kemudian kamu klaim kelebihan-kelebihan itu menjadi atau merupakan daripada kekuatan atau dari hasil dirimu. Tentu keinginanmu agar supaya makhluk mengerti dan mengetahui bahwa kamu punya keistimewaan, keinginan seperti itu sebagai bukti dan tanda bahwa kamu tidak mempunyai kejujuran
secara sejati di dalam penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, idza khussaka al-haqqu ta'ala ayyuhal faqiru bi khususiyatihi min khususiyati khawasihi. Idza khussaka, qultu itu artinya bahwa pensyarah dalam hal ini Asy-Syaikh Ibnu Al-Ajibah memberikan satu penjelasan. Jadi idza khussaka, apabila telah memberikan spesifikasi, memberikan keistimewaan kepadamu siapa al-haqqu, Allah yang maha hak, ta'ala halimah Allah. Ayyuhal fakiru, wahai sang fakir, dalam hal ini adalah kita sebagai seorang hamba. Ketika kamu, ketika Allah telah memberikan kekhususan, keistimewaan kepadamu, bikhususiyatin, dengan sebuah keistimewaan, min khususiyati khawasihi, dari keistimewaan orang-orang yang istimewa, atau dari keistimewaan dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu. Kazuhdin, seperti punya sifat zuhud. Kok kamu diberi sifat zuhud loh? Bahwa kamu adalah orang yang hari ini dari sekian banyak orang yang ada di komunitasmu itu, kamu ini diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa zuhud. Kemudian zuhudmu itu loh, keistimewaan itu loh, rasanya enggak marem kalau zuhudmu itu tidak kamu ceritakan kepada temanmu. Rasanya enggak marem kalau sifat zuhudmu itu tidak diketahui oleh banyak orang. Akhirnya rasa tidak marem itu kamu ungkapkan, kamu ceritakan. Di mana zuhud itu merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Kazuhdin awaroin, atau warok. Kamu diberikan oleh Allah bentuk keistimewaan, yaitu namanya sifat warok. Warok itu artinya orang yang mampu menjaga dan menjauhi, jangankan yang haram, hal-hal yang menuju kepada haram, padahal itu secara fikih boleh, kamu bisa itu menjaganya. Itu namanya sifat warok, dan itu tidak semua orang memiliki sifat warok. Au tawakulin, atau diberikan sifat tawakal. Au ridho, atau diberikan sifat yang selalu rela. Au taslimin, atau sifat yang, atau diberikan sifat taslim. Nah, au mahabbatin, atau diberikan sifat mahabbah, cinta kepada Allah yang luar biasa, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Au yakinin, atau keyakinan fil qalbi, di dalam hati. Au ma'rifatin, atau diberikan bisa ma'rifah kepada Allah. Ini namanya keistimewaan yang kita sebutkan barusan. Zuhud, warok, tawakal, ridho, taslim, mahabbah, yakin di dalam hati, dan ma'rifah. Ini semua merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Au adharu, atau oleh Allah, yaitu Allah telah menampilkan, mempertontonkan, memperlihatkan ala yadaika, atas kemampuanmu. Kamu diberikan kekuatan oleh Allah, au adharo itu, atau kamu bisa mempertampilkan, memperlihatkan, mendohirkan
ala yadaika atas kuasamu atau di hadapanmu, karomatan sebuah karomah hissiyatan yang bersifat hissiyah atau maknawiyatan atau bersifat maknawi. Artinya ketika Allah berikan ya kamu, Allah berikan kemampuan pada dirimu berupa karomah, baik karomah itu hissiyah, hissiyah itu yang bersifat indrawi, kamu bisa terbang, kamu bisa merubah kertas menjadi uang, kamu bisa merubah besi menjadi emas atau barang berharga, atau kamu diberikan doa yang langsung mandi. Begitu ada orang sakit datang ke rumahmu, kemudian atas berkat karomahnya Allah yang telah diberikan kepada kamu, begitu ada orang sakit kemudian langsung kamu berdoa dan saat itu sembuh dan bisa disaksikan oleh banyak orang, itu namanya karomah hissiyah atau maknawiyah atau karomah maknawiyah, di mana kamu diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa ma'rifah, kamu bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, kamu bisa memprediksi peristiwa-peristiwa yang belum muncul dan datang kepada seseorang. Itu semua merupakan karomah, dan kemudian itu ditampakkan, ditampilkan, diberikan ya kepadamu atau di hadapanmu berupa karomah itu tadi.